Koreksi kebijakannya artinya, secara inovasi ya kami terus, terus terus melakukan ya. Jadi sebagai contoh di, tahun lalu kita menambahkan fitur-fitur di reksadana kami yang semula existing fund tidak ada fitur dividen, kita tambahkan gitu. Artinya dalam satu fund itu begitu banyak, pilihan untuk customer, sehingga customer memiliki, semacam ya mana yang menurut mereka sesuai, kalau mau ada fitur dividen bisa, kalau mau yang nggak pakai fitur dividen juga bisa. Jadi hal-hal ini yang kami kedepankan gitu. Service terhadap customer yang tetap baik, literasi yang berkelanjutan, dan juga inovasi baik dari sisi fitur maupun dari sisi produk itu Mbak Aneta. Baik, Bu Afifah, ini kan pandemi masih terus berjalan begitu meskipun, sudah ada upaya-upaya dari pemerintah dan juga vaksin begitu. Tapi seperti apa sih sebenarnya strategi yang mungkin sudah dipersiapkan MAMI untuk, di tahun 2021 ini mungkin merilis produk reksadana baru begitu atau justru mungkin akan lebih banyak ke produk offshore juga? Iya, kalau saat ini reksadana MAMI itu sudah cukup sangat lengkap ya dan beragam ya. Artinya kami mengelola reksadana baik untuk investor yang tadi ya konservatif atau pemula maupun yang agresif gitu. Dan kami juga memiliki berbagai jenis reksadana syariah. Saat ini MAMI memiliki 29 produk reksadana di semua kelas aset dan kami mengelola 40 mandat investasi atau KPD ya. Meski demikian, kami tetap akan jeli dan mendengarkan kebutuhan investor dan selalu membuka peluang terkait adanya demand-demand baru gitu ya, atau mungkin perkembangan-perkembangan baru dalam hal memberikan support atau memberikan solusi buat investor-investor kami. Baik, untuk produk alternatif investasi sendiri apakah ada rencana produk baru dalam waktu dekat ini? Kalau dari sisi produk tadi yang lebih kami perhatikan adalah bagaimana kebutuhan investor gitu ya, dan kami tentukan juga dengan capability yang kami miliki gitu. Dan kalau kita lihat tadi ketika kita sempat singgung sedikit, pasar obligasi dan pasar saham di First Q ini mengalami koreksi karena harga gitu. Tapi kalau kita melihat ke depannya untuk tahun 2021, dinamika pasar masih sangat suportif gitu. Jadi artinya pemilihan reksadana baik pendapatan tetap maupun saham dan campuran itu secara potensi imbal hasil di 2021 masih menjanjikan. Baik, berikutnya mungkin terkait dengan prospek pertumbuhan AUM, melihat kondisi saat ini apakah ada perubahan di kuartal-kuartal berikutnya? Dari sisi company sih kami tidak pernah menargetkan ya, jadi artinya mungkin kalau boleh sedikit share gitu ya, tahun lalu dana kelolaan kami bertumbuh 30% secara total ya, atau menjadi 97,2 triliun. Ini menempatkan kami sebagai MI dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia. Bahkan tidak hanya itu, kalau kita lihat dari AUM reksadana saja gitu ya, yang reksadana, AUM kami bertumbuh 66%, menjadi 49,4 triliun. Dan kalau kita bandingkan dengan industri yang cuma 5,8%, 5,8%, artinya angka 66 itu sangat luar biasa ya, alhamdulillah. Tapi dari sisi kebijakan memang kami tidak pernah menargetkan untuk mencapai AUM tertentu gitu. Justru target kami adalah bagaimana kami bisa men-serve nasabah, partners kami sebaik mungkin dengan solusi-solusi investasi yang sesuai dan selalu memberikan support terkait literasi, market update sehingga investor itu tetap terupdate ya, bagaimana kondisi pasar, bagaimana prospeknya, bagaimana saat ini gitu. Dan hal-hal ini yang kita lakukan secara terus-menerus. Tidak